Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dengan kabar reshuffle squad yang mengejutkan. Media Vietnam sibuk urusi Timnas Indonesia sampai prediksi ini usai lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia pakai jersey putih menghadapi Arab Saudi. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih dikabarkan sedang mempertimbangkan perubahan besar termasuk mencoret beberapa pemain dari daftar inti. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan performa tim di kompetisi mendatang. Lantas, siapa saja 4 pemain yang terancam dicoret? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong yang mungkin menyingkirkan 4 pemain berikut dari tim inti. Penampilan Nathan Jaeon pada laga kontra Jepang tidak terlalu kelihatan, bahkan beberapa kali umpannya pun tidak tepat sasaran. Selain itu, dia kerap kehilangan posisi di lini tengah sehingga Jepang bisa leluasa untuk menerobos masuk pertahanan Indonesia. Berdasarkan situasi dan juga situs dari SofaScore, dia hanya mendapatkan rating sebesar 6,4 dan kehilangan possession hingga 10 kali. Untungnya, Ivar Jenner dinyatakan sudah bisa bermain setelah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning lawan Jepang. Yang kedua adalah Justin Hubner. Justin Hubner menjadi nama pertama yang layak dicadangkan Shin Tae-yong di pertandingan melawan Arab Saudi nanti. Pasalnya, penampilan bek Wolverhampton Wanderers itu U21 ini tak terlalu bagus dengan hanya meraih rating sebesar 6,00 di laman SofaScore. Pada laga kontra Jepang kemarin, Justin Hubner pun melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan pertama Jepang. Shin Tae-yong bisa memasang Calvin Verdong sebagai bek tengah kiri atau memasang Jordi Amat yang lebih berpengalaman di line up. Yang ketiga adalah Jakob Sayuri. Jakob Sayuri yang dipasang sebagai starter pada laga ini tidak terlalu terlihat perannya, khususnya di babak kedua. Bahkan gol kedua Jepang dari Minamino terdapat peran Jakob Sayuri yang gagal menutup pergerakan pemain lawan. Dalam situs SofaScore, pemain Dewa United ini juga mendapatkan rating sebesar 6,3. Yang keempat adalah Ragnar Oratmangun. Kegagalan mengeksekusi peluang di babak pertama merupakan blunder terbesar Ragnar Oratmangun pada laga kontra Jepang. Padahal dia sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Jepang, Zion Suzuki. Namun upayanya untuk mencetak gol gagal. Menurut catatan SofaScore, dia mendapatkan rating sebesar 6,3. Di pertandingan melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong mungkin menggunakan strategi false nine dengan memasang Eliano Reinders dan juga Rafael Struijk di lini depan. Berita Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia sedang dalam sorotan tajam usai kekalahan 0-4 dari Jepang dalam matchday kelima babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski secara kualitas jauh di bawah Jepang, namun margin 4 gol cukup disesalkan mengingat skuad Garuda dihuni banyak pemain Eropa. Performa buruk usai menelan 2 kekalahan beruntun itu disorot banyak media, termasuk yang berbasis dari luar negeri. Media Vietnam, Soha.vn menjadi media yang selama ini sibuk mengurusi kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi ini. Bahkan, dalam tulisan terbaru, media itu memprediksi nasib pelatih Shin Tae-yong usai melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024. Pelatih Shin Tae-yong beresiko kehilangan pekerjaannya jika tim Indonesia kalah dari Arab Saudi, tulis narasi Soha. Menurut media itu, juru taktik berusia 54 tahun itu juga akan dipecat jika pasukan Merah Putih kembali tumbang, apalagi dengan skor besar. Sementara wingback Calvin Verdong menilai 3 poin dari laga melawan Arab Saudi nanti adalah harga mati untuk dimenangkan. Pada pertandingan pertama dengan Arab Saudi September silam, Indonesia memetik 1 poin setelah imbang 1-1. Saya pikir laga lawan Arab Saudi akan jadi laga yang sangat penting bagi kami. Saya pikir kami harus memenangkan laga ini karena kami juga main di kandang di hadapan fans. Jika kami menang, kami punya 6 poin dan itu akan jadi hasil bagus bagi kami, tegas Calvin Verdong. Dan pemirsa, berita terakhir, Timnas Indonesia akan kembali menggunakan jersey putih dalam laga krusial melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion SUGBK Jakarta Selasa 19 November malam. Kepastian itu diungkapkan oleh Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Putih, putih, putih dan kuning, bismillah. Mohon doa dan dukungannya, amin ya robbal alamin, tulisnya. Jika benar terrealisasi, ini akan menjadi momen kedua Timnas Indonesia mengenakan seragam tandang berwarna putih saat bermain dengan tuan rumah. Dan sepanjang tahun 2024, jersey putih telah menemani perjuangan skuad Garuda dalam 6 laga dengan catatan yang cukup impresif.
3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Namun rekor tak terkalahkan itu terhenti setelah kalah tipis 1-2 dari Cina pada Oktober lalu. Kini seragam putih kembali diandalkan untuk memecah kebuntuan timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi juru kunci grup C dengan hanya 3 poin dari 5 laga. Dukungan puluhan ribu supporter di SUGBK diharapkan mampu mengangkat moral skuad Garuda. Pertandingan ini juga menjadi ujian besar bagi pelatih Shin Tae-yong untuk membuktikan kapasitasnya membawa Indonesia bersaing di level Asia. Timnas Indonesia latihan serius usai digebuk Jepang. Timnas Indonesia meningkatkan intensitas latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 17 November 2024. Setelah kekalahan telak 0-4 dari Samurai Biru dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Atmosfer latihan skuad Garuda berubah drastis dengan fokus dan keseriusan yang tampak nyata di lapangan. Kemarin malam saya cekkan di latihan, situasi sangat positif, tapi saya rasakan ada lebih serius, kata Ketum PSSI Erick Thohir di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2024. Iya, latihan lebih serius Red, mungkin tekanan dari saya juga ya, ujar dia. Sebelumnya, Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN sempat membuat pernyataan mengejutkan pasca kekalahan telak 0-4 dari Jepang. Dalam suasana penuh kekecewaan di ruang ganti, Erick Thohir mengancam akan mundur dari posisinya sebagai Ketum PSSI apabila pelatih dan pemain tidak menunjukkan komitmen terhadap proyek besar yang sedang digagas untuk timnas. Apakah kita percaya pada proyek besar ini? Jika tidak, saya siap mundur, kata dia dengan lantang. Meski begitu, Erick Thohir awalnya sempat berujar kepada para pemain kalau ia tetap bertanggung jawab atas kekalahan kontra Jepang. Selesai pertandingan saya bertemu media, mereka semua ada di luar. Apa yang saya katakan kepada mereka itu menjadi tanggung jawab saya, katanya. Timnas Indonesia membutuhkan hasil positif melawan Arab Saudi. Jika berhasil meraih kemenangan, Indonesia akan mengoleksi 6 poin dan membuka kembali peluang bersaing dengan Bahrain, Cina, dan Arab Saudi untuk posisi 4 besar. Namun, hasil negatif akan semakin memperkecil harapan, bahkan bisa menjadi akhir dari perjuangan tim Garuda di kualifikasi ini. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.